Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Buat aku sih nggak ada masalah karena aku kepengen jadi buat masyarakat bisa ngelihat bahwa aku di dunia olahraga, di dunia bela diri itu kan adalah hobi dan memang pekerjaan saya yang lain selain seorang aktor. Bang Randy, lihat apa sih aja. Bang Randy, mungkin bisa diceritain Bang kesibukannya selama PPKM dan pandemi ini seperti apa sih Bang Ren? Kesibukan masih sih sebenarnya, syuting sih masih jalan. Ini juga aku sekarang lagi ada project terbaru ya, lagi reading, mau mulai ada web series yang baru. Cuman ya memang kan kondisi PPKM ini kita masih nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya selesai reading atau workshop buat film baru ya pulang ya ngurusin anak di rumah. Tapi tipe yang pemilih nggak sih Bang di masa PPKM ini, mana yang harus diambil, mana yang enggak, atau tipe yang seperti apa sih Bang Randy sendiri? Aku sih dari dulu emang selalu milih-milih ya, maksudnya iya bukannya milih-milih maksudnya jadi sosokan nggak mau ngambil kerjaan, bukan, cuman maksudnya yang pasti aku kepengen cari yang kontennya memang bagus, konten ceritanya bagus, terus acara-acara diundang acara-acara yang jadi bintang tamu itu juga aku milih-milih kayak konsepnya apa, terus apakah ini komedi. Kalau komedi aku ambil sih karena kan memang buat bercandaan, emang kenapa gitu kan. Terus kalau talk show juga aku kadang-kadang aku pilih gitu, kadang-kadang yang memang topik yang mau dipertanyakan bermutu atau prestasi ya aku mau banget gitu. Tapi kalau cuman mau yang ditanyain cuman sensasi atau apa, aku rata-rata nggak mau sih, karena ya kalau bisa kita ini menjadi seorang public figure yang ya prestasinya lah yang diangkat, jangan cuma sensasinya gitu. Bang, kenapa jadi tertarik untuk ngambil seperti komedi gitu kan? Bang Randy image-nya nggak seperti itu gitu, tapi sebenarnya aku juga bukan tertarik mengambil yang komedi ya, maksudnya aku tuh kan kalau cuma bintang tamu itu kan berarti kan bukan tetap, buat aku sih nggak ada masalah karena aku kepengen jadi buat masyarakat bisa ngelihat bahwa aku di dunia olahraga, di dunia bela diri itu kan adalah hobi dan memang pekerjaan saya yang lain selain seorang aktor. Kalau di sini buat nunjukin bahwa masih ada sisi komedinya lah, nggak serius-serius amat juga gitu. Bang Ren, tadi kan maksudnya udah punya baby nih, cewek ya Bang ya, mungkin Cewek. bisa diceritain perbedaannya sendiri versi Abang setelah punya anak dan sebelum punya anak tuh seperti apa tuh, masa lajang lah ibaratnya seperti apa tuh Bang? Nggak ada bedanya sih, saya tetap gini-gini aja kayaknya. Mungkin ya lebih apa-apa tuh untuk anak sih sekarang gitu. Kalau bedanya dari karakter aku nggak ngerasa ada bedanya, dan aku juga nggak ngerasa harus ada bedanya. Emang kenapa? Bukan berarti kita punya anak terus harus ditua-tuain nih, harus sosokan dewasa nih, nggak harus juga ya itu akan berjalan dengan secara natural sih gitu. Dan kalau sekarang yang menjadi beda ya cuman itu aja, apapun yang aku lakuin selalu mikirnya ini untuk anak gitu. Mulai dari pekerjaan, apapun keputusan yang aku ambil itu pasti pikirannya untuk anak. Seperti yang tadi aku bilang, kenapa sih aku sekarang milih kayak di karir aku, apa aja sih pekerjaan aku kepengen suatu saat anak aku dewasa melihat karya-karya bapaknya itu bukan karya-karya yang mutunya nggak baik gitu, tapi memang dia bisa bangga suatu saat nanti ngeliat, oh ya bapakku memang prestasi yang dinaiki. Yang seperti apa nih, kan udah ada anak, terus anak juga lagi tumbuh kembangnya, mungkin bisa diceritain tumbuh kembang anak lagi seperti apa sih Bang yang lagi bikin kangen gitu? Wah, itu hal yang wajar ya, namanya orang tua tuh pasti kurang ada waktu untuk istirahat. Terus itu hal yang wajar sih ya itu adalah konsekuensi kita dalam memutuskan untuk mempunyai anak gitu. Dan tapi so far kalau misalnya kita ngambilnya dari sisi positifnya itu menyenangkan sih, walaupun ya capek, itu udah pasti. Tapi kan kita bisa melihat tumbuh kembangnya anak itu adalah sesuatu yang blessing banget gitu loh. Itu adalah berkat banget dari Tuhan yang harus kita nikmatin gitu. Kayak sekarang anak baru mau akan tumbuh gigi. Berapa jadi sih umurnya? dinikmatin banget nih senyum-senyumnya dia yang waktu nggak ada gigi ini lucu banget nih gitu, karena suatu saat nanti ya dia akan mulai tumbuh gigi, mulai ada beda lagi gitu kan. Jadi aku nggak kepengen kehilangan momen-momen itu gitu.
Dia udah masuk ke berapa bulan sih? Sekarang Blair lagi mau 6 bulan, Oh, 6 5 bulan. ke 6 bulan. Tapi dia kan karena cewek gitu, biasa kalau sama ayah tuh lebih protektif atau posesif sendiri nggak sih? Ayah kerja jangan atau seperti apa sih? Apa kalau kayak gitu sih aku nggak ya. Aku malah kayak lebih ngomong ke mamanya, aku biarin dia untuk berekspresi gitu, karena buat aku orang itu dilahirkan dengan talentanya masing-masing. Kita nggak boleh mentang-mentang dia cewek, nggak boleh nih olahraga bela diri, nggak boleh nih gini. Loh, kalau memang talentanya dia di situ, karena Blair itu dari kecil itu udah aktif banget, beda banget sama saudara-saudaranya dia yang lain yang cowok bahkan gitu. Dia tuh punya tipikal orangnya itu mau tahu, curious, terus habis itu banyak gerak, terus gampang bosen, terus kayak aktif banget pokoknya gitu. Jadi aku sih biarin aja gitu. Kalau memang nanti ujungnya gitu dia suka olahraga atau hobi seperti ayahnya, Bang Randy sendiri nggak mempermasalahkan atau gimana? Wah, aku nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, emangnya apa yang salah dengan bela diri? Terus itu udah saatnya kita punya pemikiran bahwa kita jangan stereotyping kalau cewek itu harus cuman bisa masak, cuman bisa beda-beda. Yang dikasih sama Tuhan itu kan beda-beda gitu. Jadi ya biarkan dia bereksplor sendiri, nanti dia akan menemukan sendiri apakah dia di musik, apakah dia di olahraga seperti saya, di bela diri, atau mungkin mau masuk ke dunia acting sendiri, terserah. Tapi aku nggak mau dari orang tua, dari saya dan istri memberikan paksaan. Biarkan itu menjadi pilihan anaknya sendiri. Bang, ini kan dia tadi masuk ke 5-6 bulan. Berarti kan saat Bang Randy kerja tuh ada momen-momen yang pengen cepet pulang nih. Apa sih maksudnya hal apa gitu yang dikangen pengen cepet pulang? Banget. Seperti Sekarang itu dulu itu waktu baru nikah, kalau syuting di luar kota itu seneng banget. Sekalian bisa ngajakin istri, jadi kayak apa ya? Biar dia tahu kayak waktu itu syuting di Manado ngajakin istri. Jadi istri bisa tahu Manado, istri bisa tahu Padang, istri bisa tahu Indonesia gitu. Seneng banget. Kalau sekarang kan nggak bisa dibawa, apalagi masa pandemi begini ya kan, ribet banget, harus punya sertifikat vaksin lah apa segala macam, bayi masih belum bisa. Jadi kalau misalnya kayak besok nih aku kebetulan untuk project yang berikutnya aku harus syuting di Pulau Alor. Itu aja udah kepikiran dari sekarang. Man, it's gonna be 1 month gitu, 1 bulan di situ nggak ketemu sama anak. Itu kayak tiap hari, makanya aku kalau misalnya udah selesai workshop terus masih ada matahari, aku jalan-jalan sore sama anak. Aku gendong pakai gendongannya gitu, terus kita jalan-jalan aja di kawasan rumah gitu sama istri juga. Jadi momen-momen itu yang akan maksudnya selama aku masih punya waktu, aku pasti kasih buat anak lah gitu. Bang, istri kan asli luar negeri ya Bang ya. Berarti ini kan pertama kali tinggal di sini sama Bang Randy atau sebelumnya udah pernah tinggal di Indonesia atau gimana? Belum. Oh belum. Dia memang semenjak nikah baru tinggal di Indonesia. Berarti ada kultur shock sendiri nggak sih Bang yang dirasain istri, atau kaget gitu karena di Indonesia kan beda sendiri kan sama? Waktu awal-awal pasti ada yang namanya kita beda kultur, kita beda iklim. Kita kali tinggal di sini 6 bulan pertama itu sakit terus. Ada aja macam-macam. Ya demam berdarah, tipes, terus ya penyakit-penyakit yang common lah di Indonesia, banyak lah gitu ya. Aku juga udah pernah kena juga gitu ya. Dan awal-awalnya itu sebelum itu dia nggak pernah ada sakit-sakit di Kanada gitu. Satu itu, terus kedua suhunya kan panas di sini. Kalau di Kanada itu kan memang dia berubah-ubah ya, iklimnya gitu, dia berubah-ubah. Kalau di sini cuma 2 sih, musim panas dan panas banget gitu kan. Jadi itu sih yang kayak awal itu bener-bener yang kayak wah gila, dia dehidrasi banget tapi itu cuma awal-awal 6 bulan pertama lah. Setelah itu dia udah biasa banget dan dia suka sekali dengan makanan-makanan Indonesia, kultur Indonesia. Dia suka banget dengan kain-kain Indonesia kayak batik. Itu dia sebenarnya kalau misalnya di rumah kalau dilihat dia koleksi loh batik. Terus habis itu tenun, dia suka banget tenun Tanimbar, tenun macem-macem deh. Dia suka banget dengan kain-kainnya Indonesia dan makanan-makanan Indonesia gitu. Bang Randy ada nggak sih kayak nguatin gitu kan, awal-awal sempat ngerasa seperti itu kan istri Bang Randy, nguatinnya tuh waktu itu seperti apa tuh sampai bisa kayak terbiasa? Awalnya sih aku nguatinnya ya cuman kayak aku berusaha untuk selalu ada lah buat istri. Maksudnya pada saat sakit ya aku yang akan incar semuanya, terus aku yang nemenin. Dan itu juga salah satu culture shock yang dia belum pernah ngerasain, karena kalau di Kanada
pada saat kita sakit itu nggak pergi ke rumah sakit barengan sama pasangan, ya lu pergi sendiri gitu. Dan karena ya kalau di sana itu rumah tangga ya suami akan kerja, istri kalau sakit ya ke rumah sakit sendiri, begitu juga suami. Nah ini di Indonesia kan selalu kemana-mana suami nemenin gitu kan. Nah itu adalah hal yang mungkin buat dia itu adalah sesuatu yang lain, dan dia itu justru membuat dia menjadi lebih kuat gitu, karena berasa di Indonesia ini lebih apa-apa itu kan family ya, kayak kita tuh selalu ada buat keluarga gitu kan. Nah itu salah satu cara aku untuk menguatkan dia juga, dan sebenarnya itu secara natural, nggak aku buat-buat, ya memang begitulah kita orang Indonesia gitu kan. Dan itu yang membuat dia kuat. Dan jujur sebenarnya pada awal-awal sempet aku sendiri yang nyerah juga. Aku sendiri yang bilang kayaknya kamu nggak cocok deh. Aku sempet ngomong kayak gitu, sempet kayaknya kita yang pindah ke Kanada aja yuk, aku nanti cari kerjaan aja di situ apa kayak gitu, karena aku ngerasa kok dia sakit terus dia gitu, aku takut dia memang cuacanya nggak cocok atau apa. Ternyata pada saat itu dia yang bilang nggak apa-apa, mungkin ini cuma adaptasi, mungkin lama-kelamaan aku akan terbiasa. Dan ternyata memang bener, setelah 6 bulan lebih ya udah terbiasa, akhirnya sekarang udah biasa banget gitu. Tapi Bang Randy sama istri tuh tipe yang seperti apa sih Bang kalau perihal anak gitu, dalam hal kesepakatan mengurus anak atau cara didik anak tuh seperti apa sih kalau Bang? Aku perihal yang kepengen memberikan contoh yang baik untuk anak. Maksudnya anak itu akan belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dikasih tahu. Jadi kita harus menunjukkan kebiasaan-kebiasaan apa yang kita pengen anak kita tiru. Contohnya, aku olahraga setiap hari. Mamanya itu selalu mainan sama Blair itu di depan papanya olahraga. Dan dia ketawa-ketawa ngelihat papanya olahraga, dipikir bercanda sama dia gitu. Padahal ya aku olahraga aja ya, sit up, push up, back up. Dia ngeliatin tuh ketawa-ketawa, dipikir papanya bercanda sama dia gitu. Tapi itu hal-hal kecil yang menurut aku harus dibiasain dia ngelihat, supaya dia ngelihat itu adalah hal yang biasa. Olahraga, terus setelah makan tuh harus di meja makan. Anak tuh duduk di sebelah kita, dia ngelihat papa mamanya makan di meja makan. Itu menjadikan kebiasaan yang harus dia lihat dari kecil gitu. Terus setelah makan papa mamanya nyuci piring. Hal-hal sebenarnya simple, tapi kita harus mulai untuk menunjukkan this is how you do it gitu. Ini caranya gitu. Jadi anak kecil itu berkembang itu dari apa yang dilihat sama matanya dia, bukan apa yang kita kasih tahu. Makan di meja ya, bapak ibunya aja nggak makan di meja, gimana gitu, dia pasti akan balas, lah papa mama enggak gitu kan. Jadi kita harus memberikan contoh untuk anak gitu. Jadi aku berusaha segimanapun juga di depan anak itu harus memberikan contoh yang baik dan positif. Kalaupun kita misalnya yang namanya rumah tangga pasti kadang-kadang ada permasalahan, aku selalu bilang sama istri, jangan di depan anak. Kalau mau dibahas anak tidur atau apa ya kita ngomong baik-baik gitu. Jangan di depan anak kita bahas yang seperti itu gitu. Tapi kalau istri sendiri berarti lebih ngikut ke Bang Randy seperti apa gitu, dianya bukan orang yang tipe yang apa sih maksudnya nggak ngikut gitu, tapi dia ngikut kalau dirasa Bang Randy punya. Iya, istri aku sih sebenarnya kalau dibilang ngikut banget sama saya nggak juga. Tapi selama apa yang menjadi gagasan aku itu adalah hal yang positif dan baik, dia setuju dan dia akan lakuin gitu. Tapi dia juga orangnya kritis banget. Buat anak dia juga ikut-ikutan, kayak misalnya pendidikan anak, kalau istri aku lebih ke kayak beliin barang-barang yang education gitu, kayak mainan-mainan anak kecil yang bukan cuma mainan tapi yang ada belajarnya, kayak shape, warna, hitung, macam-macam lah yang kayak gitu-gitu. Itu istri aku yang lebih nyari-nyari tuh. Kalau aku enggak lah, kalau aku lebih ke yang general aja, udah biarin aja dia berkembang kayak begini, kasih contoh begini, kayak gitu. Kalau istri aku tuh lebih yang detailnya. Supaya dia berkembang, kecerdasannya dikasih mainan-mainan atau buku-buku kayak gitu-gitu. Istri aku lebih yang kayak gitu. Bang, ini kan maksudnya Bang Randy dan dan istri tuh kayak senada dan sepemaham, saling ngelengkapin. Itu rujukannya ngeliatnya apa, dari orang tua kah atau dari orang sekitar terkait mendidik anak gitu versi Bang Randy? Kebetulan kita satu frekuensi antara aku dan istri. Sebenarnya tidak melihat dari keluarga lain atau orang tua kita, tetapi ya memang puji Tuhan kebetulan kita berasal dari keluarga yang sama-sama erat gitu. Dari keluarga saya, papa mama juga puji Tuhan kita dari keluarga yang baik dan keluarga yang erat. Begitu juga dengan keluarganya istri saya, dan itu yang membuat menjadi
ya kalau misalnya papa mama kita bisa, kita juga harus bisa. Kita harus memberikan contoh yang sama seperti yang kita pelajarin sama orang tua kita, kayak gitu. Mungkin Bang terakhir harapan pasti dari versi Bang Randy seperti apa sih? Waduh, kalau harapan buat anak itu banyak banget yang nggak bisa disebutin satu-satu. Itu ada di dalam doa saya setiap hari. Setiap pagi saya mulai hari pasti dengan penuh doa buat anak saya, buat keluarga saya, buat istri saya. Harapan kalau di gua banyak banget ya. Harapan saya yang pasti anak saya bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, anak yang bijaksana, anak yang pemberani, anak yang pintar, tapi yang pasti semuanya anak yang percaya dengan Tuhan. Itu yang paling penting.